Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kembali kita akan membacakan isu monitoring untuk kali ini Selasa 7 Oktober 2025 ya. Yang pertama, yang paling rame ya seharian kemarin. Salah satu yang paling rame ya. Dua kubu P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan Islah. Mardiono tetap ketua umum, Agus menjadi waketum ya. Keduanya berdamai atau islah di kantor Kementerian Hukum di hari Senin kemarin. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyatakan telah menerbitkan SK kepengurusan baru yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum, lalu Agus Suparmanto sebagai wakil ketua umum. Posisi sekjen diisi oleh Taj Yassin Maimun. Bendahara umum dijabat oleh Fauzan. Supratman berharap keputusan ini membawa kesejukan dan meminta P3 segera melengkapi kepengurusan serta menyelenggarakan Mukernas. Sebelumnya P3 mengalami dualisme ya, Mardiono dan Agus Suparmanto mengeklaim ya masing-masing menang. Ya, ini hal yang cukup bagus ya. Jadi untuk pertama kalinya ini ada islah yang seperti ini ya. Jadi yang satu jadi ketum, satu ketum, dan sekjennya sendiri Taj Yassin memang bersama Agus Suparmanto ya. Dan ini hal baru ya. Kan biasanya kalau dualisme langsung yang satu tersingkir, satu pihak. Ini mereka melakukan islah, jadi saling mengakomodasi. Selanjutnya, analis komunikasi politik ya, Henry Satrio, pertemuan Prabowo Jokowi harus bahas MBG, BBM, dan juga beras. Ya, ini disampaikan oleh analis politik Henry Satrio yang melihat pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 4 Oktober kemarin seharusnya membawa isu-isu utama yang tengah menjadi sorotan publik. Antara lain yaitu MBG, kelangkaan BBM di SPBU swasta, dan juga harga beras premium. Ya, Hinsa menilai MBG merupakan program baik namun perlu evaluasi menyeluruh. Ya, lalu antrean panjang di SPBU swasta ya sebelumnya dan akhirnya habis ya, kalau kita lihat stoknya terutama sel ya itu sudah habis. Ini cukup menyita perhatian masyarakat ya. Lalu juga harga beras premium yang sempat langka dan sekarang sudah agak mending, tetapi harganya masih ada yang sangat mahal. Lalu juga belinya juga kalau pekan lalu ya saya beli itu masih dibatasi ya. Selanjutnya, pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi tolak gugatan uji materi UU Pers. Ya, pemerintah melalui Komdigi meminta MK menolak uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Gugatan tersebut dinilai pasal 8 Undang-Undang Pers multitafsir karena tidak menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi wartawan. Namun ya, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya yang mantan Enkortusa Metro TV ini menegaskan bahwa pasal tersebut bersifat norma terbuka ya, dan harus ditafsirkan dalam konteks hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ditunda lagi atas permintaan pemerintah. Ya, pemerintah kembali meminta penundaan sidang uji materi Undang-Undang Hak Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 terhadap revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH di Mahkamah Konstitusi. Penundaan ini yang kedua kalinya setelah pemerintah tidak dapat menghadirkan ahli. Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa penundaan ini menjadi kesempatan terakhir. Sidang akan dilanjutkan pada 20 Oktober. Gugatan diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau kita kenal WALHI yang menilai Undang-Undang Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan, dan ketidakadilan ekologis. Selanjutnya, Kejaksaan Agung tegaskan aliran dana bukan syarat penetapan tersangka Nadiem. Ya, Kejaksaan menegaskan bahwa keberadaan aliran dana kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bukan syarat dalam penetapan tersangka kasus korupsi.
Pernyataan ini disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ya dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Ya, Kejaksaan Agung menjelaskan soal apakah Nadiem memperkaya diri sendiri atau tidak merupakan pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan di pengadilan tipikor, bukan di peradilan. Laporan hasil pemeriksaan BPK dan BPKP ya bukan prasyarat penetapan tersangka. Kejagung mengklaim memiliki minimal 2 hingga 4 alat bukti. Ya, kita tunggu saja ya. Apakah nanti pra-peradilannya ini Nadiem menang atau tidak. Kalau gagal ya lanjut ke pengadilan. Selanjutnya, Ketua KPK dorong revisi Undang-Undang Tipikor untuk perkuat pemberantasan korupsi. Ini disampaikan Ketua KPK Setio Budianto yang mendorong revisi UU Tipikor guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam acara launching Beneficial Ownership Gateway di Kementerian Hukum, Setio menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua Balik DPR RI dari fraksi Gerindra Bob Hasan. Selanjutnya ya, Polri tetapkan Ade Yusuf Kalla tersangka kasus korupsi PLTU Kalbar. Ya, bukan KPK ya ini ya. Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri yang banyak isinya itu dari ex KPK itu yang ada 57 orang itu. Ya, menetapkan Halim Kalla, adik mantan Wapres Yusuf Kalla sebagai tersangka kasus korupsi PLTU 1 Kalbar 2008-2018 bersama 3 pihak lainnya termasuk mantan Dirut PLN Fahmi Mohtar, Direktur Penindakan Brigjen Toto Suharyanto ya menyebut proyek Mangkrak meski telah 10 kali diperpanjang hingga 2018 dan baru rampung 85,56%. PLN diketahui bermufakat dengan PT BRN untuk memenangkan tender secara tidak sah dan mengalihkan pekerjaan ke PT PI. Ya, proyek nilainya 323,19 miliar dan 62,4 juta US dollar. Wah, ini totalnya 1 triliun lebih ya. Ya, berujung pada kerugian negara 1,35 triliun. Ya betul nih. Jadi totalnya di 1,35 triliun. Karena pembangunannya tidak selesai dan peralatan terbengkalai. Kita beralih ke berita DPR RI. Banggar DPR dukung penguatan anggaran TNI capai kekuatan pokok minimum. Ini disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI yang juga dari fraksi PDIP yaitu Said Abdullah. Ya, beliau menegaskan DPR berkomitmen mendukung peningkatan anggaran pertahanan guna mencapai kekuatan pokok minimal. Ya, ia menyebut alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih tergolong rendah, hanya 139,2 triliun dan 187,1 triliun pada 2026. Kalau kita lihat yang paling baru terjadi kesepakatan pembelian kapal induk ya dari Italia. Nilainya triliunan ya, saya lupa tuh kalau nggak 3 atau 5 triliun. Itu baru saja udah deal ya. Selanjutnya Komisi 1 dukung transformasi TNI sesuai arahan Presiden Prabowo. Ini disampaikan oleh anggota DPR Komisi 1 Amelia Anggreni ya mendukung arahan Presiden Prabowo agar TNI bertransformasi mengikuti perkembangan geopolitik. Ya, legislator Partai Nasdem ini membenarkan infrastruktur dan struktur organisasi perlu dilakukan perbaikan agar TNI adaptif terhadap ancaman baru, salah satunya adalah ancaman cyber. Selanjutnya DPR ingatkan pentingnya sertifikat layak fungsi untuk pesantren. Ini disampaikan anggota Komisi 8 Dini Rahmania melihat pentingnya penerapan sertifikat layak fungsi SLF bagi pesantren. Ini melihat kemarin ya kejadian dari Ponpes Al-Hosni di Sidoarjo. Bahkan hanya ada 50 dari 42.000 pesantren yang ada IMB-nya. Selanjutnya berita DPD RI, DPD perketat pengawasan pesantren pasca tragedi Al-Hosni. Ya, ini disampaikan oleh Ketua DPD RI yaitu Sultan Najamuddin. Selanjutnya dari isu ekonomi, Presiden Prabowo optimis kerugian 300 triliun kasus PT Timah bisa dikembalikan ke rakyat. Ini disampaikan oleh
Presiden Prabowo saat menyaksikan penyerahan 6 smelter aset PT Timah yang disita di Pangkal Pinang, Bangka Belitung Senin kemarin. Ia menyebut nilai aset yang disita mencapai 7 triliun, sementara potensi dari tanah jarang seperti Monasit bisa jauh lebih besar, ya mencapai ratusan ribu dolar per ton. Gila, harganya mahal ya. Prabowo menilai pengembalian aset hasil korupsi menjadi langkah nyata untuk memulihkan hak rakyat. Selanjutnya, Presiden Prabowo tegaskan pemerintah serius berantas tambang ilegal. Ya, ini disampaikan oleh Presiden Prabowo masih di acara Kejaksaan Agung ya terkait serah terima smelter timah sitaan ya ke PT Timah di Bangka Belitung. Presiden menyebut langkah ini jadi bukti keseriusan negara menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, Menkyu Purbaya sidak ke Bank Mandiri pantau penyaluran stimulus 55 triliun. Oke, setelah kemarin ke BNI, kali ini Menteri Keuangan Purbaya mendadak ke kantor Bank Mandiri di Jakarta Selatan didampingi CEO dan Danantara Pandu Sahrir. Ya, mantap ini. Ya, Bank Mandiri ini dapat 55 triliun ya dan sudah terserap 70%. Ya, kita lihat saja ya. Oke. Selanjutnya, India dan Libya bentuk komite gabungan perkuat kerjasama ekonomi. Ya, ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata saat bertemu dengan Perdana Menteri Libya Abdul Hamid Debba. Ya, kedua pihak membahas pembentukan mekanisme konsultasi rutin penandatanganan MOU di bidang investasi, energi, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya, ya, pemerintah tetapkan kebijakan zero odol berlaku efektif 2027. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Odol ini ya, over dimension overloading. Jadi yang truk-truk yang rusak jalan itu karena truknya itu melebihi kapasitas batas atas kapasitas muatan ya. Jadi sebutnya odol, over dimension overloading itu truk-truk yang bak belakangnya itu sampai penuh banget sampai tinggi, itu biasanya itu termasuk odol ya. Lalu kita lanjut ke isu sosial. 13 korban Ponpes Al Hosni masih dicari, evakuasi capai 80%. Sampai kemarin sudah ada sekitar 50 sampai 56 yang meninggal ya. Saya baca ada yang bilang awalnya 43, terus ada yang 50, terus 56 meninggal. Kita lihat lagi apakah hari ini nanti akan bisa dievakuasi seluruh jasad korban yang tewas karena tertimbun runtuhan musola pesantren. Selanjutnya, orang tua murid di Depok keluhkan kualitas menu makanan bergizi gratis. Saya juga sempat lihat ini di media sosial ya. Jadi isinya itu hanya jeruk satu, saus, terus ada pangsit kering ya, pangsit yang nggak ada baksonya itu. Ya udah, sama potongan apel ya kecil 3 biji. Selanjutnya dari berita internasional ya, Australia dan Papua Gini teken fakta pertahanan Puk Treaty. Ini dilakukan oleh Perdana Menteri keduanya yaitu James Marape ya, dan juga Anthony Albanese. Ini kalau dipandang secara geopolitik dari sisinya Indonesia ini sangat berbahaya. Karena Australia itu bersama Inggris dan Amerika, mereka sudah membuat fakta pertahanan AUKUS untuk melawan dominasi Cina di Laut Pasifik. Dengan Australia melakukan perjanjian fakta pertahanan dengan Papua Nugini, itu juga secara langsung sudah nyentil Indonesia, kira-kira kayak gitu. Apalagi ditambah Australia memberikan 200 juta dolar Australia kepada Papua Nugini untuk melakukan perbaikan di keamanan pertahanan dari Australia, dan memungkinkan dalam perjanjian itu adalah 10.000 pasukan, 10.000 ya aparat, entah itu dari pasukan militernya, saya kurang detail ya. Intinya nanti ada 10.000 aparat, entah itu pasukan polisi atau tentara yang nanti akan bisa diperbantukan untuk membantu pertahanan dari Australia. 10.000 loh, jadi nggak main-main jumlahnya. Kita lanjut ya ke Arab Saudi, izinkan pemegang semua visa
semua jenis visa untuk umroh. Ini disampaikan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang menegaskan bahwa seluruh pemegang visa termasuk kunjungan, keluarga, turis, transit, dan kerja dapat melakukan ibadah umroh ya di wilayah Arab Saudi. Selanjutnya Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mundur, Macron hadapi krisis politik baru. Ya, ini jadi sudah berbulan-bulan ya Prancis, terutama sebulan terakhir Prancis mengalami demonstrasi besar-besaran di negaranya ya karena ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prancis di bawah Sebastien Lecornu ya. Presiden Macron ini juga pusing. Jadi kalau kondisinya seperti ini terus, Prancis bisa mendorong terjadinya pemilu lebih cepat, dia harus mundur. Oke, yang viral di media sosial ini salah satunya adalah terkait macan tutul. Macan tutul yang ditemukan ya berkeliaran di Hotel Anugrah Kota Bandung ya. Ternyata ini adalah macan tutul yang kabur dari Lembang Park and Zoo. Kaburnya sebulan lalu, tapi baru ketemu sekarang. Selain itu yang viral ya tadi makanan bergizi gratis yang ada di kota Depok yang isinya ya seperti itu saja, nggak ada nasi ya, jadi ada apel, jeruk, kerupuk pangsit sama saus, satu lagi apa gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring hari ini Selasa 7 Oktober 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.